Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, gua pengen ngomong tentang perasaan minder kalau lu salah satu orang yang pengen nulis materi ke email gua tentang lu pengen ikut kopdar tapi lu ngerasa minder gitu. Yang gue lakuin hanya bisa ngasih 3 contoh studi case, di mana gue harap setelah lu mendengar studi case tersebut, lu mungkin gak jadi minder lagi gitu. Studi case pertama, adik saya namanya Aziz itu sudah menghabiskan waktu berapa ya, 8 tahun atau 9 tahun dalam hidupnya, 8-9 tahun ke belakang untuk ngapalin Quran. Dia sekarang hafiz. Ketika dia mau mulai usaha, terus saya perkenalkan dia ke kantor saya, ke orang-orang. Saya suruh dia ngomong sesuatu tentang apa mungkin yang bisa di-sharing sama dia. Dia minder karena merasa di tengah saya atau di tengah para manajer saya, dia nggak bisa ada sesuatu yang dia sampaikan terhadap bisnis. Saya bilang nggak usah bisnis, emang Ajis nggak ngedalamin bisnis. Aku nanya ke Ajis tentang apa pelajaran yang Ajis bisa sharing ke kita selama hidup Ajis. Flashback 8 tahun ke belakang gitu. Dia bilang tetap nggak bisa, kata dia. Tetap dia merasa minder untuk nyampein sesuatu yang menurut dia mungkin bisa bermanfaat gitu. Sampai akhirnya saya pasang sarung. Waktu itu ada azan, saya pasang sarung. Lalu pas lagi saya pasang sarung, saya bilang, yang paling males dari pasang sarung nih, melorot mulu ya sarung. Saya bilang kayak gitu. Terus kata Ajis kayak gini, bukan salah sarungnya mas. Mas Solid aja yang gak ngerti cara masang sarung yang bisa bikin gak turun. Sebentar, emang sarung bisa gak turun? Kata Ajis, bisa asal tahu caranya. Akhirnya diajarin untuk saya. Slep, 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 slep. Itu sarung kalau ditarik dari bawah, ya kan, itu nggak turun. Ilmu yang bagi Ajis cuman masang sarung nggak bermakna. Di saya meter banget, berguna banget. Dan saya untuk sarung bibat, saya nggak pernah tahu kalau ternyata ada metode khusus, ada cara masang sarung khusus yang bisa bikin nggak jatuh gitu. Bigo saya di bagian sarung itu. Sampai kayak Ajis ngomong. Studi case kedua. Waktu itu saya lagi nyari banget tentang caranya punya email yang belakangnya domain sendiri. Itu ketika saya baru banget lulus SMA dan mau masuk kuliah. Itu awal-awal pertama kali denger saya tentang adanya internet marketing ya, tentang adanya bisa ngasilin duit lewat internet. Lalu saya menjadi ketua grup ketika MOS, namanya waktu itu Batosai. Jadi para murid-murid yang lagi MOS itu namanya Batosai. Nah, saya jadi ketua Batosai. Karena saya ketua Batosai, saya suruh ngelis nama beserta email para bawahan, para ya ini grup yang orang yang saya pimpin karena saya jadi ketua Batosai. Dari sekitar 20 apa 25 orang, semuanya tuh misalkan ya, Agan Khalid @gmail, Agan Khalid @yahoo, Roni @gmail, Roni.yahoo, semuanya Gmail Yahoo, tiba-tiba di belakang ada satu email, me@imams.net. Dan Anda tahu kejadian selanjutnya? Ya, orang yang sama sekali tidak menganggap bahwa emailnya itu keren, orang itulah yang namanya sekarang Imam Herlambang. Dan Anda tahu semua siapa Imam Herlambang. Yang ketiga,
ketika saya bibat, ketika saya tidak tahu harus mengajarkan orang dengan KPI apa, dengan matriks apaan, dengan parameter apaan. Lalu Army datang ke rumah saya siang-siang, terus dia ngejelasin, ini lu kalau misalnya ngecek, kalau misalnya speed lu udah kenceng apa belum, lu tuh ngeceknya ini nih, outbound links, bandingin sama metric landing page views. Kalau mau ngecek copywriting lu menarik apa enggak, lu bandingin nih, view content sama add to cart. Kalau lu mau ngecek ini add to cart bandingin sama API. Kalau lu mau ngecek closingan CS lu bagus apa enggak, bandingin API sama closing. Dan Anda tahu ujungnya itulah yang Anda kenal dengan focus on ads. Anda tahu ketika Army ngomong kayak begitu, reaksi saya pertama apa? Ini yang lu barusan omongin. Kalau ini semua advertiser tahu, pokoknya ini materi akan mengubah advertiser, terutama Facebook Ads di Indonesia. Saya bilang kayak begitu. Bikin kelas, saya bilang kayak gitu. Kata Army, apaan cuman kayak gini doang, masih kita nyampe bikin kelas, saya bilang kayak gitu. Mesti bikin kelas, worth it, pasti bermanfaat, saya bilang kayak gitu. Kita recap. Sesuatu yang bagi Ajis masang sarung cemen, karena mungkin dia tiap hari pakai sarung, ternyata itu sangat bermanfaat buat saya. Bahkan sampai detik ini saya pakai sarung, saya pakai cara pakai sarungnya yang diajarin Ajis, yaitu cara pakai sarungnya anak ponpes, anak penghafal Quran yang tiap hari sarung tuh udah ngekrekep gitu. Bagi Ajis sepele, bagi saya informasinya intan berharga. Bagi Imam, punya alamat email miimams.net yang belakangnya domain, nggak belakangnya @gmail. Mungkin sepele bagi seorang imam yang udah lama jadi hacker. Bagi saya itu intan berharga. Bagi Army, yang sekarang dikenal dengan materi Focus on Ads, itu kayak mungkin ya dari cara dia ngejabarin, kayak ini kan gue mikir setengah jam doang. Bagi saya itu membuka tabir bertahun-tahun yang saya pengenin tentang adanya parameter, tentang adanya sebuah kurikulum yang bisa diajarin ke orang lain. Bagi Army yang kayak apaan kayak gini, emang kalau orang tahu kayak gini penting, itu nggak tahu. Dan itulah bibit-bibit adanya bantai, adanya kakak. Jadi kalau Ajis nggak ngasih tahu tentang cara pakai sarung, saya sampai sekarang mungkin pakai sarung masih kedodoran. Kalau waktu itu Imam nggak nulisin bahwa dia alamat email aja, ya alamat emailnya adalah miimams.net, mungkin sampai sekarang saya nggak bersahabat sama Imam, karena waktu itu Imam di pojokan aja sendiri, nggak tahu pendiam, nggak tahu berak di celana, saya nggak tahu deh, pokoknya pendiam gitu. Sampai akhirnya saya tahu email itu siapa, saya tanya siapa nih email siapa nih, miimams.net siapa orangnya. Dari situlah akhirnya saya deket sama Imam. Dan kalau saat itu Army nggak percaya sama saya, ini buka kelas tentang materi ini, gue nggak tahu, pokoknya ntar gue pikirin namanya yang kita kenal sekarang Focus on Ads. Mungkin sekarang nggak ada bantai, nggak ada kakak. Poinnya adalah yang Anda anggap sepele belum tentu bagi orang lain itu sepele juga. Jadi pesannya jangan minder untuk berbagi. Video ini dibuat ketika lagi ada momen anak kakak suruh nyampein materi apa yang mau dia bawakan untuk kopdar. Tapi mungkin suatu saat video ini saya pakai di event lain, di kesempatan lain. Pesannya adalah tadi, yang menurut Anda cemen, menurut Anda sepele, menurut Anda nggak berharga, itu belum tentu bagi orang lain tuh kayak begitu juga. Anda nggak perlu mikirin apa reaksi orang, apa sebermanfaat orang, nggak perlu. Yang perlu Anda pikirin, yang perlu Anda fokusin adalah Anda mau berbagi apa enggak. Yang kedua, Anda mau melakukan berbagi apa enggak. Sekian.